السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah, wa ja'alana wa iyyakum minal mukhlisin lahuddin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai banyak kenikmatan zahir dan batin. Allah sampaikan umur kita sampai saat ini, Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Allah masih memilih kita untuk memamurkan masjid, ya bapak-bapak ya, masih memilih kita untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk dan ditetapkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istiqamah di dalam mengikuti ajaran beliau. Juga mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita semua agar tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat bapak-bapak semua? Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melaksanakan runtutan acara Dzulhijjah ya. Ada yang sudah mulai pada pulang ke Indonesia, ada yang sudah selesai penyembelihan kurban ya. Maka itu adalah bentuk Allah menzahirkan rahmatnya kepada kita ya. Jadi kadang Allah memberikan rahmatnya kita menyadari, kadang enggak juga. Tapi yang jelas Allah tetap Ar-Rahman, Allah tetap Ar-Rahim, selalu mencukupi kebutuhan hamba-hambanya ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki ya hati kita agar senantiasa dalam keadaan baik. Karena apa? Hati yang baik ini menentukan baiknya amal kita, baiknya anggota badan kita yang lain. Kalau hati kita baik, insya Allah yang lain ikut baik. Maka hati adalah tempat Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita. Bahkan niat pun, niat mengabdi kepada Allah sudah dinilai sebagai sebuah ketaatan dan hasilnya ditentukan diantaranya karena baiknya nih niat. Maka kita niatkan hadir di majelis ilmu, niat untuk itikaf ya, tadi ya diajarkan Ustaz kita ya. Saya niat itikaf, saya niat thalabul ilmi karena Allah, karena mengikuti Rasulullah ya. Maka niatnya yang baik ini akan menjadikan kita semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mari bersama-sama kita terlebih dahulu bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan doa permohonan salawat rahmat azim Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنورك يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حضنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وصلح كل مصلح يا رب وكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sekarang yang mana Bapak-bapak? Bishahri Rabi'i qad bada nuruhul a'la Faya habada badran bidhakal حما يجلى يرفع بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحما يجلى أنرى به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستجلى بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحما يجلى ولما رآه البدر حرى لحسنه وشهد
بهجة تسلب القمر وأطفئ نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أجلى بشهر ربيع قال بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى أيا مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضل وسعدا مقيما بافتخار لمولده له خبر عن حسنه أبدا يتلى بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى عليه صلاة الله محبة الصلاة ومسار حديث بالرياض إلى المعنى عليه صلاة الله محبة الصلاة ومسار حد بالرياض إلى المعنى بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدرا بذاك الحمى يجلى صلوا على النبي Muhammad. Maaf lagunya salah-salah. Yang penting bisa dipakai qasidah ya. Baik, kita lanjutkan. Bisyahri Rabi'in qad bada nuruhul a'la. Ini kita sering baca qasidah enggak ngerti artinya ya. Jadi ilmu kita pas-pasan, ilmu zahir ya. Bisyahri Rabi'in, di dalam bulan Rabi'. Di sini maksudnya bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Disebut Rabi' karena Rabi' maknanya semi. Jadi ada yang mengartikan di dalam bulan musim semi, bersemi ya, musim semi. Di dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kapan waktunya? Jamnya mubaila fajri yaumil isnain, yaitu dekat sekali sebelum subuh, sebelum fajar hari Senin. Jadi Nabi lahirnya itu sebelum fajar, sebelum subuh ya. Nah, bada apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal tanggal 12 dekat sebelum fajar? Bada sungguh nampak jelas ya. Sungguh nampak jelas sekali nuruhu, cahaya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuruhu artinya cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya al-a'la, yang sangat tinggi, cahaya yang luhur ya. Cahaya yang memuat pangkat kenabian, pangkat risalah, itu menjadi rasul, penyelamat, dan pangkat rahmatan lil alamin. Jadi ini cahaya yang besar
ya, cahaya yang tinggi. Karena apa? Di situ ada nurun nubuwah, cahaya kenabian, nurul risalah, cahaya rasul. Ini cahaya nabi yang tertinggi. Maka juga ada di bawah itu namanya nurul wilayah, cahaya kewalian, ya. Nah, nabi tampak jelas nurul a'la, cahaya yang sangat luhur, yang sangat tinggi, cahaya kenabian, cahaya risalah, cahaya rahmatan lil alamin. Faya habbadha badran bidzakal hima yujla. Maka faya habbadha, maka sangat amboi, sangat indah, sangat baik sekali. Ini adalah kata sanjungan, ya. Faya habbadha ini sanjungan. Jadi kosakatanya sebagai jenis kata sanjungan. Kalimat madahin, ya. Sebaik-baiknya, ya, seindah-indahnya. Ya, jadi seperti ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Ni'mal maula, ni'ma, sama betapa sebaik-baiknya Allah, Tuhan kita, sesembahan kita, pelindung kita, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Kalau habbada di sini al-makhsusnya yang dimaksud adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang ada lebihnya dari sekedar ni'ma, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yaitu bedanya di sini ada tambahan tentang al-makhsus biha mahbubun fil qulub. Semua manusia yang punya hati ini merasa senang dengan kehadiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah, ini banyak orang yang ingkar karena kelihatan, Pak, ya. Tapi tampak tanda-tandanya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak orang-orang Nasrani dulu, ya, umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam nunggu cahaya ini, yaitu Nur Muhammad al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayahabbadha badron, maka betapa indahnya, betapa baiknya badron, bulan purnama. Maksudnya betapa indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diibaratkan, yang diserupakan seperti bulan purnama. Kan kayaknya jarang orang yang mengatakan bulan purnama jelek, kan jarang, ya. Ini wajahnya bak bulan purnama, berarti wajahnya jelek? Enggak, iya. Karena secara umum badron, ya, bulan purnama ini biasanya sesuatu yang bersifat baik. Fayahabbadha, maka betapa indahnya bulan purnama badron sebagai tamyiz, ya. Bidzakal hima, di dalam bumi hima. Hima itu apa? Masih ingat dulu waktu kita ngaji Al-Barzanji, fahama hima, masih ingat ya Ustaz, ya? Tuh, ya, di Maulid Tabayuk. Maulid Nabi pokoknya. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ila al-muhtarami, ila haramil muhtarami. Ayo, udah ingat Maulid apa? Al-Barzanji. Lulus jadi ini jadi calon suriah, ya, Mas Adi, ya, udah hafal, ya, Al-Barzanji. Suriah apa, ya? Baik, kita lanjut, ya. Bidzaka, artinya binya itu makna fi. Bidzakal khima, di tanah haram itu, tanah Mekah. Karena apa? Bulan purnamanya terbitnya maksudnya lahir di kota Mekah. Zaka itu al-khima, tanah Mekah. Jadi maksudnya al-khima di sini adalah haram Mekah, kota Mekah. Kenapa disebut sebagai khima? Khima itu seperti istilah untuk sebuah tempat pekarangan atau tanah, lokasi yang diharamkan di situ beberapa hal. Karena memang ada larangan di kota Mekah itu, ada larangannya, ya, diantaranya tidak boleh kita sembarangan membunuh binatang di sana. Tidak boleh kita mencabut rumputnya, itu bisa aja nggak boleh dicabut, nggak boleh.
tumbuh-tumbuhannya. Jadi nggak sembarangan, kena denda, kena dosa. Beda sama kita ya. Itu tanah haram Mekah ya. Jadi disebutnya hima, itu yaitu tanah haram. Jadi Allah SWT menjaganya dengan larangannya. Binatangnya tidak boleh diburu, ya, tidak boleh dipotong tumbuhan yang tumbuh sendiri, nggak boleh. Beda kalau ditanam di pot kita ya, itu boleh. Tapi kalau tumbuh sendiri tidak boleh, karena itu hak Allah, hak tanah haram, ya. Itulah. Jadi Nabi SAW diibaratkan seperti badran, bulan purnama, bida kalhima, yang berada di dalam bumi tanah haram itu, yujla, yang diperlihatkan oleh Allah, yang ditampakkan oleh Allah. Maksudnya bahwa Nabi sebaik-baiknya manusia yang diibaratkan seperti bulan purnama yang diperlihatkan, ya, badrun yujla, yang diperlihatkan bulan purnama yang tampakkan dengan jelas di mana bidakal hima, di bumi Mekah tersebut. Yang terakhir, anarat bihil aqwanu syarqa wa maghriba. Anarat, ya, di mana anarat yaitu menjadi terang. Bihi, sebab zahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diibaratkan sebelum bulan purnama. Kalau kita bayangin bulan purnama, kalau terbit ya terang-terangnya dan nggak ada mendung, maka daerah wetan, timur, sama barat, selatan, utara akan tampak jelas. Itu kalau diibaratkan seperti bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Allah berupa baginda Nabi SAW, cinta beliau, kasih sayang beliau, ya, akhlak mulia beliau menjadi panduan, menjadi ilmu untuk seluruh alam. Kenapa? Mereka tidak dalam kegelapan. Mereka tahu cara selamat di akhirat nanti bagaimana caranya. Dengan apa? Dengan mencontoh pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya. Ya, paham kira-kira lagi? Tadinya orang pengen masuk surga, gimana caranya? Nabi Isa udah selesai, udah nggak ada, rusak itunya ajarannya. Ya, Injil aja dirubah, gimana caranya? Udah gelap, kita pengen masuk surga, gimana? Nggak bisa caranya. Terbitlah bulan purnama, ya. Maksudnya baginda Nabi SAW yang diistilahkan, diserupakan seperti bulan purnama yang jelas. Kan begitu ya? Sudah paham ini? Kenapa jelas? Kan bulan purnama berubah-berubah. Ini cuma sedikit banget, itu hilal. Oh, tanggal 1, tahu saatnya awal Ramadan, tanggal 2, tanggal 3. Udah mulai pertengahan kelihatan tanggal berapa, itu petunjuk. Beda sama matahari. Matahari mah mutlak, petunjuk selalu yang abadi ya. Kita paham belum ini? Tapi Nabi juga diibaratkan seperti anta syamsun, anta badrun. Nah, jadi bukan anta kasyamsi, anta kal badri, engkau seperti matahari, engkau seperti bulan. Bukan, engkau adalah bulan, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Gak pakai seperti lagi. Contoh kalau saya datang tuh Pak ya, kalau saya datang, teman saya kan ahli riyadhah puasa Pak. Gajahnya datang tuh. Gajah Pak, saya dianggap gajah katanya Pak. Karena saya gede. Itu gajahnya datang katanya. Paham kira-kira Pak? Bukan ini orang yang kayak gajah. Enggak, gajahnya datang. Berarti namanya tasbih al-baligh. Penyerupaan yang dahsyat, yang benar-benar sangat sempurna menyempurnakan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi benar-benar kayak itu. Atau seperti orang yang keseringan makan kangkung, sebulan kangkung mulu, mania kangkung, tuh kangkung lewat, padahal orang. Kita paham ya? Nah itu namanya fayahabbada batrun bidzakal hamayjlan. Syarqan anarat bil aqwan, seluruh makhluk itu menjadi terang benderang, syarqan wa maghriban, di bumi timur dan bumi barat, maksudnya seluruh penjuru. Wa ahlus sama, aslinya adalah wa ahlus samai. Hamzahnya tidak di ini karena sebagai syair, jadi tidak mesti ya. Wa ahlus sama qalu, dan penduduk langit siapa? Para malaikat, para ruh, para anbiya wal mursalin. Mereka qalu, menyampaikan lahu kepada Nabi, marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan. Marhaban, selamat datang,
wahai Nabi, kami senang ya dan lapang menerima panjenengan, ahlan, dan kami merasa Anda pantas mendapatkan penghormatan marhaban ini. Jadi makanya kalau penduduk langit saja menghormati beliau dengan ucapan selamat datang seperti ayahanda Nabi Adam alaihissalam, marhaban, ya ahlan ibn salih, selamat datang ya dengan penuh bahagia wahai ibn salih, putra yang sangat soleh. Itu Nabi Allah Adam. Bagaimana kita Pak? Ya, Nabi Adam maksum, lah kita masyghulun bidzunub, sibuk dengan melakukan dosa. Maka pantas sekali kita senang terasa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dicatat ya sampai itu ya. Mudah-mudahan kita dilanjutkan lagi. Baik, waktunya masih ada? Masih ada? Baik. Masih berapa jam? Oh, masih 2 jam lagi. Baik, terakhir sampai mana ya? Tasyahudul awal. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Tasyahudul awal ya. Mana nih? Rukun salat sudah selesai berarti ya. Baik, kita lanjut. Ada kitab yang kecil karena ini nggak ada matanya, maksudnya ada tapi nggak terpisah, masih kelihatan ini puyeng kalau nyari. Nah di sini ada. Begitu ya. Wal ula, silakan. Yang pertama, maksudnya sunnah ab'ad ya, yang pertama. Sab'atun, ada 7. Jadi sunnah ab'ad ada berapa? Ada 7. At-tasyahhudu, pertama membaca tasyahhud. Al-awwalu, yang pertama. Jadi sunnah ab'ad itu apa? Kemarin masih ingat enggak? Sunnah yang kalau kita tinggalkan, entah sengaja entah tidak, disunahkan ditambal, berarti nggak sempurna, jadinya jelek. Kalau nggak ada itu, dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud Pak ya, 2 kali. Bacanya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Waqila, dan ada yang menyatakan artinya boleh diikuti membaca, ada tambahannya subhana man la yanamu wa la yasbu. Ini orang hafal boleh itu aja, subhanallah aja nggak apa-apa ya. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Nah, setelah subhana rabbiyal a'la kemudian duduk di antara 2 sujud sahwi, rabbighfirli warhamni wajburni, sama ya. Terus takbir lagi Allahu Akbar, itu sebelum salam ya, setelah innaka hamidum majid ya. Terus baca lagi subhan rabbil a'la bihamdi 3 kali, terus subhana man la yanamu wa la yasbu. Kita baca ya. Nah, sekali boleh. Nah, kapan yang pertama? Karena tidak melakukan sunnah ab'ad, yang pertama tasyahud awal. Baik tasyahud awal kecuali subuh. Karena subuh tidak ada tasyahud awal. Yaitu di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi kalau Anda pengen sholat sunnah 2 tasyahud, bisa terjadi? Bisa. Anda sholat witir 11 rakaat, Anda sholat terus sampai rakaat ke berapa? Ke 10? Nah, maka di rakaat yang 10 Anda tasyahud awal, berdiri lagi 1 rakaat, rakaat yang ke-11. Kalau mau langsung jadi itu ya, langsung menjadi 11 umpamanya, ada yang begitu modelnya. Maka Anda berarti melakukan tasyahud awal, meskipun itu sholat sunnah. Kalau tasyahud awal tetap sunnah ab'ad. Paham? Nah, jadi baik di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka disunatkan sujud sahwi jika meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja
ataupun lupa. Baik sebagian atau semuanya. Umpamanya panjenengan sholat maghrib ya sendiri di rumah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, karena ada tamu, Assalamualaikum, cepetin aja langsung berdiri lagi, nggak sampai selesai kan. Maka nanti setelah tasyahud akhir disunahkan ditambal itu, dicakepin. Ternyata tamunya nggak jadi datang. Sial gua, sholat nggak kejawab, jadinya tamunya udah bawa duit malah nggak dapat. Sial katanya, naudzubillah min dzalik, ya belum saatnya ya. Jadi karena ditinggalkan sebagian atau salah membacanya, padahal kita bisa belajar. Contohnya harusnya dibaca at-tahiyyatul, jadi at-tahiyyatul mubarakatus. Nah, itu salah. Jadi banyak yang sujud sahwi nanti Pak ya. Gampang caranya biar nggak sujud sahwi. Ada Ustaz Fakhat, makmum aja. Enak Pak Haji, enak bener. Kalau nggak pengen sujud sahwi, tinggal sholat jamaah. Walaupun kita memang tidak benar dalam membacanya, kan imamnya udah ustaz semua, pinter bacaannya, aman. Itu yang dimaksud ditanggung oleh imam itu, contohnya pula. Kita nggak beres baca nih at-tahiyyatu, nggak bisa. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum, itu kan nggak beres. Tapi imamnya at-tahiyy, makanya ini sengaja mic-nya dikencengin, saya tahu nih buat belajar berarti. Ya, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tuh, tasyahud awal. Tetapi tasyahud awal itu yang dimaksud, yang ditinggalkan itu tasyahud yang wajib, bacaan yang wajibnya. Bacaan tasyahud bukan tasyahud wajibnya, tapi bacaan yang wajib di dalam tasyahud apa? Perhatikan ya, ini akan ada YouTube-nya ya, biar apalin ya, nanti dibuka biar ngerti. Pertama, at-tahiyyatu lillah. Satu. Paham? Assalamu alayka. Itu maaf, bukan assalamualaikum, tapi sinnya nggak pakai al. Salamun alaika ayyuhan, harus tasdid, nabiyyu wa rahmat. Pokoknya ribet dah, nanti belajar kita bareng-bareng ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah paham? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dapalin ya kalau terawih, buat terawih itu aja udah boleh. Yang wajib itu bacanya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalau gak ngaji nggak tahu ya. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus benar tasydidnya, hurufnya, nyahonde. Insyaallah. Diapalin ya, ada YouTube-nya, harus dibuka ini bab ini ya. Ulang-ulang, belajar terus. Yang sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pakai al ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, harus pakai wa. Kalau nggak pakai wa, tasyahud pertamanya sujud sahwi Pak. Contohnya gini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak pakai wabu, salah. Harus pakai wabu. Maka yang wajib juga sama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah paham belum? Ya, nggak paham nggak apa-apa, dibuka lagi YouTube-nya ya. Beli paket yang banyak, ulang, biar cantik bacanya ya. Baik. Jadi itulah, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf, kal wawi min wa anna Muhammadan akhri, walaupun hanya satu huruf.
At-tahiyatul harus dibaca panjang ya. At-tahiyatul. Kok dibaca at-tahiyatul umpamanya? Nah, itu berarti kurang. Masih umatnya tanya nggak tasdid. At-tahiyatul. Nggak tasdid. Kurang nggak? Kurang. Sisi sahwi. Ya. Jadi Allah menyiapkan pahala. Jadi jangan malas Pak ya. Menyiapkan pahala bagi orang yang bacanya bagus, mau berjuang memperbaiki bacaan. Saya mohon untuk ustaz-ustaz kita membantu jamaah yang tasyahudnya masih belum beres, biar nggak belang-belang sholatnya, biar nggak usah sujud sahwi, biar aman bapak-bapak tinggal jamaah. Ya kalau masih salah aman gitu ya. Baik. Itu yang pertama tasyahud awal. Yang kedua terakhir waqu'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Iya, maksudnya termasuk sunnah banget adalah duduk membaca tasyahud awal. Artinya kalau baca at-tahiyatul jangan berdiri, Pak. Oleh sekalian tadi belum tahiyat awal, udah sambil berdiri at-tahiyat. Jadi ngacungnya gimana? Ini. Terus baca Al-Fatihah. Enggak boleh, duduk termasuk. Jadi artinya apa? Ketika Anda membaca tasyahud apapun, semua yang tadi disampaikan saya wajib itu, yang at-tahiyatulillah harus dalam keadaan duduk. Jangan masih sujud. Masih sujud dibaca at-tahiyatul. Karena imamnya lama banget sujudnya sih. At-tahiyatul mubarakatus sholawat baru. Oh, tinggal asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya nyuruh setar, Pak. Ya, jadi nggak boleh. Sudah paham kira-kira Pak ya? Ini fikih memang kalau dipelajari dijelaskan dengan gamblang biasanya pada sadar ya salamu saya sholatnya gitu ya. Insya Allah setelah ini lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fikir aqalut tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.